Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Apa kabar? Lagi macet-macet di luar sana. Nah, saya mau sebelum maghrib ya, kita buru-buru nih ya. Sebelum maghrib kita mau ngobrol-ngobrol santai sama temenku. Hai Kakak Tika, gitu loh ya. Ini ada, aku mau ngobrol-ngobrol sama temenku yang merupakan kanker survival ya. Kanker survival, kanker rahim ya, stadium 3. Oke, kita sambut Kak Neneng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Neneng. Halo Bang Oji, selamat sore. Sore, hai Kak Tika, hai sister. Oke, ini aku kenalin, ini namanya Neneng. Neneng, Ya. perkenalin dong background kamu apa? Oke, Bang. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Neneng. Aku asal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, dekat-dekat sama di sini. Oh. Dan aku usianya 40 tahun. Oh, 40 tahun ya, Syai. Rumahnya dekat sini. Rumahnya elit. Iya, dekat banget rumahnya di sini. Terus. Backgroundnya apa sih? Backgroundnya ibu rumah tangga, dan aku baru menikah 1,5 tahun yang lalu. Endul ya, baru pengantin baru. Rame ya Bu. Hai kakak, ini teman kita ya, kanker survival. Oke, itu backgroundnya ibu rumah tangga baru nikah ya. Iya, betul. Sementara kalau orang baru nikah tujuannya adalah ingin memiliki keturunan. Betul kan ya. Betul. Nah, sementara pada Kak Neneng ini punya kendala, yaitu ada kanker di rahim. Betul. Stadium 3. Betul. Oke. Awal-awal taunya itu kanker gimana tuh? Jadi dulu sebelum aku nikah sebenarnya udah ada gejala, tapi aku nggak tahu kalau itu cancer, Bang. Gejalanya apa tuh? Jadi aku tuh dulu dapat haidnya tidak teratur. Oh. Dan dapat haidnya itu kalau misalkan dapat pun volumenya besar atau banyak. Oh, keluarnya banyak gitu. Jadi kayak Terus misalnya menerus kayak gitu ekran, loh. kayak ekran di muka tuh mau air gitu ya. Jadi tuh kalau sehari itu bisa ganti 5 atau 7 pembalut. Oh, oke. Serem juga kalau, ya. Betul. Jadi kalau dulu tuh kan karena aku belum menikah, jadi aku belum bisa dicek sampai ke dalam tubuh aku. Itu aku diagnosa seperti apa. Jadi aku nggak tahu. Jadi cuman dokter kasih taunya bilang aku mungkin itu hormon. Ngasih taunya hormon. Betul. Keputusan dokter waktu itu gitu loh ya. Dan sampai akhirnya aku menikah. Setelah itu 2 bulan aku menikah, aku dapat haid lagi. Setelah dapat haid aku baru bisa diperiksa lagi. Nah, baru ketahuan aku diambil sampel darahnya atau biopsi namanya dibilangnya. Kalau itu dulu baru dibilangnya prakanker. Karena itu sama dianggap prakanker karena bukan bidangnya yang ngasih tahu gitu. Jadi akhirnya aku dirujuk sama satu rumah sakit yang besar di daerah Jakarta Selatan juga. Dan itu langsung vonisnya tuh telak banget. Bikin drop ya. Langsung aku kan sama suami aku tuh Bang, langsung bilang kita lihat-lihatan gitu. Oh, ya Allah gitu kan. Bener gak sih? Dokternya bilang ini mah Iya, aku merinding loh beneran. Ini mah udah bener. Jadi itu profesor yang bilang, cowok, dia bilangin ini mah udah bener, kamu kanker rahim stadium 3. Udah angkat aja rahimnya. Kamu gak akan punya anak. Coba lo jadi gue, gimana perasaannya Bang? Ya Allah, gue sumpah gue merinding nih. Gue belum pernah nge-live sama Kak. Gue duluan ya Katika ya, gitu loh. Iya, jadi gue tahu banget perasaan orang yang divonis kanker gitu. Karena gue juga ngalamin seperti itu gitu. Gue juga kanker survival, gue kanker kelenjar getah bening, dan waktu diputus bahwa ini kanker, itu kayak dunia runtuh gitu ya, stres. Bener nggak? Bener banget ya. So kayaknya sedetik tuh berhenti, tau nggak? Tok, kayaknya dunia tuh berhenti menurut gue ketika dokter itu kondisi seperti itu. Kayaknya berhenti, tok. Kayaknya nggak berputar tuh roda. Iya, waktu gue juga diputus itu kanker gitu loh ya. Gue tuh udah yang, aduh bentar lagi gue mati nih, gitu loh. Benar nggak? Iya betul. Benar kan? Dan kayaknya mau banyak berbuat yang baik malah. Iya, udah gitu kalau gue salam-salaman, jadi minta maaf sama teman-teman gue. Iya. Bener gak sih? Bener. Dan gue ngelakuin hal itu bersama suami gue Bang. Jadi gue melakukan hal yang baik, kayak misalkan contohnya ya ikhtiar juga sekarang untuk minum obat, minum suplemen. Dari dokter juga dapat, dari suplemen yang aku itu juga dapat. Terus minta maaf sama orang, terus sering silaturahim kayak gitu, minta doa, minta didoain. Betul. Jadi selama 6 bulan itu perjalanan aku melakukan hal itu, dan alhamdulillah qadarullah akhirnya ada hasil ya. Iya.
karena kita ikhtiar. Iya, betul. Karena aku tuh juga bilang gitu pada diriku sendiri bahwa nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin. Bener Gitu banget. loh. Hanya Allah yang nentuin. Betul. Gitu loh. Bener nggak sih Bener, Kak bener, Neneng bener, ya? ya. Gitu loh ya, bahwa hai Rizky ya. Jadi nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin gitu loh. Asal kita mau ikhtiar kan Neneng Benar, ya. betul. Walaupun ini kanker Iya, ya, betul. walaupun ini Pasti sembuh kanker kok, gitu dia loh. yakin aja gitu. Iya, wah gue baru tahu kalau iya aku tuh nggak pernah cerita memang aku tuh sebenarnya juga kanker survival gitu loh. Cuman ya itu tadi itu terjadi tahun 88 saat Gue belum. baru 6 tahun. Ya, aku SMP waktu itu SMP kelas 2 aku ini di benjolan di leherku nih ada 11 belum di ketiak segala macem gitu kan Neneng. Makanya aku tahu perasaan orang yang kena kanker gitu loh. Itu kayak udah divonis kanker udah, apalagi stadium 3 kan gitu loh. Nggak juga apa namanya, kok bisa gitu. Aku yang merasa kayaknya gue is okay gitu, tapi kan yang nggak tahu Gua ya kan kan. nggak nakal ya gitu, kok bisa kena kanker rahim gitu loh ya Iya kan. bener banget. Kan Neneng wah iya. Apa tuh? Hai Willy ini apa Welly ini Welly. Ya jadi teman-teman yang mau nanya boleh ya di sini ya. Yang mau nanya boleh ke Kak Neneng atau juga ke aku penangannya. Jadi selama berapa bulan tuh Kak Neneng gitu loh dari vonis terus kok bisa dokter memutuskan lagi bahwa bersih dari rahimnya bersih dari kanker gitu loh. Prosesnya selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oh Jadi- singkat ya. Iya. Alhamdulillah cuma 6 bulan doang, nggak sampai langsung ke tahapan kemo atau sebagainya. Oh enggak kemo? Enggak kemo oral atau kalau aku kan kemo oral nih. Enggak, aku nggak sama sekali. Oh. Makanya ketika dicek di tes di biopsi pertama itu, aku yang hasilnya itu aku sampai tanya ke teman aku yang di sini, Yang dokter sama juga? dokter juga, ini bener nggak sih kalau ini kanker rahim stadium 3? Boleh sebutin namanya nggak? Namanya nggak boleh? Nggak boleh, Nggak jangan boleh. deh. Oke. Rek, gitu. Ya. Nah, terus dokter lah pokoknya di sini. Dokter di sini, Dokter di oke. sini. Beliau bilang ini, oh ini bener Mbak Neneng fix emang kalau kamu cancer stadium 3 gitu. Dia dikasih nasihat segala macam lah gitu. Sampai aku bilang, oh bener ya, aku kirain mungkin diagnosa dokter salah, tapi kan nggak mungkin karena udah ada hasil labnya kan, Bang. Betul. Iya. Betul. Nah terus tahapannya apa selanjutnya? Akhirnya dikasih sama obat dokter dari rumah sakit yang kedua. Terus udah minum obat itu 3 bulan. Obatnya ada berapa tuh? 2 macam. 2 macam. Tahu macam. obatnya apa aja? Aku nggak begitu udah lama kan udah. 2 macam ya obatnya gitu loh. 2 macam. Itu yang harus Untuk diminum hormon, terus. ya untuk hormon. Pokoknya itu 2 itu untuk hormon dan itu harus beli sendiri ya di cover. Nggak BPJS ya say. terus. Harganya Ya lumayan lah ya. 1 di atas 1. Iya pokoknya lumayan lah gitu. Cuman dalam 6 bulan itu kamu tetap ya minum obat dokter sekaligus dibantu dengan suplemen. Jadi selama Suplemen. 3 bulan itu dicampur dengan obat yang dari dokter plus suplemen. Terus 3 bulan lagi aku hanya minum suplemen Hai aja. Cindy. Karena kenapa aku minum suplemen aja? Karena nanti aku akan ada biopsi kedua. Nah, jadi ketika aku udah minum suplemen yang sampai 6 bulan itu, terus biopsi yang terakhir itu yang dapat hasilnya yang bagus, alhamdulillahnya gitu. Gini, kalau aku tiap bulan aku kontrol. Iya, betul. Kamu juga? Kontrol. Setiap bulan kontrol. Dokternya pas tiap bulan kan pasti ada perubahan betul. gitu. Terus dokternya bilang apa? Dokternya malah dia sebenarnya lucu ya, karena selama 6 bulan selama 2 bulan aku di diagnosa di ronsen. Itu nggak menemukan masih menemukan hasilnya bahwa itu masih tetap ada Kanker. cancer. Okay. Setiap 2 bulan cancer Hai, Cindy. terus gitu kan. Sampai akhirnya yang ketiga setelah aku minum, kayaknya itu yang paling manjur itu minum suplemen itu, Kak. Dibantu ya, Dibantu alhamdulillah pada rolanya gitu. Dan yang ketiga kalinya aku ketiga kali aku diperiksa di ronsen, itu dia biopsi yang kedua aku, langsung itu tiba-tiba hilang bersih gitu.
Oh, masya Allah banget ya. Ini masya Aku Allah juga banget. nggak tahu, sumpah, mungkin masya ya Allah. kita kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu doa mana yang sama Allah dikabulkan. Iya. Ketika aku minta doa gitu, anak-anakku juga minta maaf sama semua orang gitu ya. Mungkin dengan jalan suplemen ini juga bisa jadi jalan buat aku ikhtiar sembuh gitu. Yang penting aku waktu itu nggak pernah putus asa untuk selalu ikhtiar dan mencoba apa yang dibilang gitu. Jadi memang kalau kita yang namanya ikhtiar, satu kita harus ke dokter bener gitu loh. Kedua dengan memakai suplementasi itu udah bener. Ketiga kita doa. Ya ini yang manjur sih kalau aku bilang doa ya, doa bahwa bagaimanapun juga yang tadi saya bilang segala penyakit pasti ada obatnya. Makanya doa nih jangan ditinggalin kalau aku bilang, benar nggak kan Neneng? Gitu. Iya, benar banget. Benar ya kan, masya Allah suplemen. Kan gini ya, apa namanya, ya sakit kita itu datangnya dari Allah gitu. Makanya ketika kita mau sembuh juga kembalinya ke sana gitu aja, minta petunjuk maksudnya ibaratnya gitu. Nah ini kan jadi jalan ikhtiar. Iya, ya. dan satu Kesini. lagi gitu loh ya, kita harus merubah lifestyle hidup sehat gitu loh, bener nggak kan Neneng? Bener banget. Ya. Dan aku ngerasain itu sih perubahannya. Perubahannya itu ya, Iya. masya Allah, itulah kekuasaan Tuhan ya, yang notabene kita kayak yang namanya dengar kanker, pengen udah pasti mati gitu loh, Tapi qadarullahnya seperti ini, bahwa orang yang ikhtiar pasti. Yang ikhtiarnya rutin, tapi jangan ikhtiar begitu ini langsung ada hasil nggak ada gitu loh ya. Yang namanya aku juga begitu gitu loh, yang namanya ikhtiar ya terus aku 6 tahun Kak Neneng. Ya Allah lama banget. Waktu itu kan tahun 88 belum ada suplemen yang belum ada gitu loh Oh, kan. iya benar. Jadi aku ikhtiarnya dengan menggunakan teh hijau. Terus Kalau di sini ada ya teh hijau. Iya. Iya. Terus ada Disuruh masuk guys. ada kayak apa namanya bukan jamur ya. Oh, jamur. gitu loh. Wah, sih. Tapi aku juga nggak di itu. sini semua itu. Jadi aku nggak mikir itu apa gitu loh ya. Tapi itu kan tahun 88. Waktu itu ada satu kayak orang pinter ngasih aku itu gitu, sambil aku pakai obat dokter gitu loh. Itu makanya alhamdulillah pas 6 tahun itu kata yang orang pinter itu bilang orangnya udah meninggal sih gitu loh ya. Ini udah bersih nih. Aku nggak percaya dong. Akhirnya aku ini apa namanya ke dokter. Oh ini bersih nih. Insya Allah. Dokternya langsung ini langsung. Qadarullahnya itu, makanya kita ya berterima kasih. Halo Eko gitu loh ya, kita berterima kasih banget bahwa memang segala penyakit itu pasti ada obatnya. Benar. Asal kita mau ikhtiar ya Kak Neneng ya. Benar. Ini karena mau Jangan maghrib. putus asa, pasti sembuh dah. Pokoknya jangan putus asa, pasti sembuh. Ubah lifestyle-nya jadi lifestyle yang sehat gitu loh ya. Pakai suplemen yang terbaik dan jangan lupa ke dokter gitu Ya, loh ya, betul. karena keputusan itu bersih atau enggak adanya dari dokter. Benar gitu banget. loh ya. Thank you Kak Neneng Sama-sama, udah mau Kak. berbagi dengan Ya. teman-teman kita di sore hari ini. Ya. Maaf ya teman-teman karena ini udah mau maghrib, jadi kita selesaiin dulu pembicaraan kita dengan seorang kanker survivor stadium 3 Kak Neneng ya. Ya. Thank you partisipasinya, kita ketemu lagi next ya. Dah. Semuanya.